Kamu tahu nggak? Ada satu kelompok orang di dunia yang generasi pertamanya datang dengan tangan kosong, tanpa koneksi, tanpa modal, bahkan kadang tanpa bisa berbahasa lokal. Tapi generasi keduanya sudah punya bisnis, properti, dan tabungan yang cukup untuk pensiun dini. Dan mereka bukan jenius, mereka bukan keberuntungan semata. Mereka cuma berpikir tentang uang dengan cara yang berbeda dari kebanyakan kita. Hari ini kita bahas itu. Coba bayangkan ini. Tahun 1980-an, seorang pria, sebut saja Ah Seng, meninggalkan kampung halamannya di Fujian, Cina. Dia naik kapal, tiba di kota baru dengan modal seadanya, beberapa lembar uang di kantong, dan satu tekad di dada. Dia mulai dari bawah, bantu-bantu di toko kelontong orang, tidur di gudang, makan seadanya. Tapi setiap bulan, tanpa gagal, dia sisihkan sebagian kecil penghasilannya. Bukan untuk beli HP baru, bukan untuk liburan, bukan untuk kelihatan keren di depan teman-temannya, tapi untuk modal. 5 tahun kemudian, dia buka toko kecil sendiri. 15 tahun kemudian, toko itu jadi 3 toko. Dan 30 tahun kemudian, anak-anaknya kuliah, punya rumah, dan melanjutkan usaha keluarga yang sudah dia bangun dari nol. Ini bukan cerita fiksi, ini adalah pola yang berulang di komunitas Tionghoa di Indonesia, Malaysia, Singapura, Amerika, dan hampir di seluruh penjuru dunia. Dan pertanyaannya bukan soal keberuntungan, bukan soal kecurangan, bukan soal koneksi. Pertanyaannya adalah, apa yang mereka tahu tentang uang yang kebanyakan dari kita tidak pernah diajarkan? Jawabannya bukan satu hal, tapi ada 5 pola pikir yang terus berulang, dan kalau kamu perhatikan baik-baik, semuanya saling terhubung. Yang pertama, mereka berpikir dalam dekade, bukan bulan. Kebanyakan dari kita mikir gajian kapan, tagihan kapan, akhir bulan bisa survive nggak? Tapi banyak orang dengan latar belakang budaya Cina berpikir jauh ke depan. 10 tahun lagi kita mau di mana? 20 tahun lagi anak-anak kita mau punya apa? Ada konsep yang disebut Qi-Ku, yang artinya kurang lebih memakan kepahitan. Ini adalah nilai yang ditanamkan sejak kecil, bahwa menderita sekarang itu bukan hukuman, itu adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Bukan berarti mereka senang susah, tapi mereka rela menunda kepuasan hari ini demi tujuan yang jauh lebih besar di masa depan. Dan ini bukan omong kosong. Ilmu psikologi juga sudah membuktikan bahwa kemampuan menunda kepuasan adalah salah satu prediktor terkuat dari kesuksesan finansial jangka panjang. Yang kedua, uang bukan untuk dikonsumsi, tapi untuk diputar. Coba perhatikan orang-orang sukses dari komunitas ini. Banyak yang hidupnya kelihatan biasa-biasa saja dari luar. Mobilnya bukan yang paling mewah, bajunya bukan brand ternama, makannya sering di warung pinggir jalan. Tapi asetnya, properti di mana-mana, bisnis yang terus berjalan, investasi yang terus bertumbuh diam-diam. Ada ungkapan dalam budaya Cina yang artinya kurang lebih kaya tapi tidak pamer. Dan ini bukan sekedar soal gaya hidup, ini adalah strategi yang disadari. Prinsipnya sederhana, setiap rupiah yang masuk, tanya dulu, ini bisa aku putar jadi lebih besar atau langsung habis begitu saja? Kalau langsung habis, pikir 2 kali. Kalau bisa diputar, prioritaskan. Yang ketiga, keluarga adalah sistem finansial, bukan beban finansial. Di banyak budaya, keluarga sering dianggap sebagai tanggungan. Semakin besar keluarga, semakin besar beban yang harus dipikul. Tapi dalam banyak keluarga dengan latar belakang budaya Cina, keluarga adalah jaringan, modal, dan tim. Orang tua berinvestasi besar-besaran ke pendidikan anak. Anak yang sudah sukses membantu adik-adiknya mulai. Bisnis dijalankan bersama anggota keluarga. Keputusan besar diambil dengan mempertimbangkan semua pihak. Ini bukan tentang ketergantungan, ini adalah kekuatan kolektif, menggunakan sumber daya bersama untuk mencapai tujuan yang tidak mungkin dicapai sendirian. Yang keempat, pendidikan adalah investasi terbaik yang ada. Ada pepatah Cina yang sangat terkenal, artinya kira-kira begini, di dalam buku ada rumah dari emas. Orang tua dari komunitas ini rela tidak makan enak, tidak liburan, tidak beli barang baru, asal anak-anaknya bisa sekolah di tempat terbaik yang bisa mereka jangkau. Karena mereka sadar satu hal yang sangat mendasar, ilmu tidak bisa dicuri, skill tidak bisa bangkrut, dan orang yang terdidik
punya lebih banyak pintu yang bisa diketuk ketika dunia berubah. Dan yang kelima, ini yang paling penting. Mereka membangun aset, bukan membangun gaya hidup. Banyak dari kita bekerja keras untuk meningkatkan gaya hidup. Rumah yang lebih bagus, kendaraan yang lebih baru, liburan yang lebih jauh, penampilan yang lebih keren di mata orang lain. Tapi pola pikir yang dijaga dalam budaya ini adalah kerja keras untuk membangun aset, bukan untuk memperindah tampilan dari luar. Aset yang menghasilkan uang, aset yang bisa diwariskan ke anak cucu, aset yang terus bekerja bahkan saat kamu sedang tidur. Coba rasakan bedanya. Kerja keras untuk punya lebih banyak versus kerja keras untuk terlihat punya lebih banyak. Dua hal yang kelihatannya mirip, tapi membawa ke tempat yang sangat berbeda setelah 10 atau 20 tahun. Sekarang aku mau jujur ke kamu. Aku nggak bilang budaya ini perfect. Aku nggak bilang kita harus meniru semuanya tanpa pikir panjang. Ada tekanan sosial yang luar biasa besar dalam sistem seperti ini. Ada anak-anak yang tumbuh dengan kecemasan karena standar yang terlalu tinggi. Ada orang yang kehilangan masa mudanya demi ambisi yang sebenarnya bukan milik mereka sendiri. Itu nyata, dan itu juga harus kita akui. Tapi kalau kita mau jujur dengan diri sendiri, berapa banyak dari kita yang sudah bekerja keras bertahun-tahun, tapi secara finansial rasanya tidak pernah benar-benar maju? Berapa banyak dari kita yang tiap bulan ngerasa habis aja terus, padahal penghasilan sudah naik? Berapa banyak dari kita yang tahu harus menabung, tahu harus investasi, tahu harus lebih bijak soal uang, tapi nggak pernah benar-benar mulai juga? Ini bukan karena kita malas, bukan karena kita bodoh. Mungkin kita belum pernah diajarkan cara berpikir yang benar tentang uang. Dan itu, jujur saja, bukan sepenuhnya salah kita. Sistem pendidikan kita jarang mengajarkan literasi finansial. Lingkungan kita sering mendorong konsumsi. Beli ini, upgrade itu, jangan sampai ketinggalan. Media sosial setiap hari memperlihatkan gaya hidup yang bikin kita terus-terusan merasa kurang. Wajar kalau kita terjebak di sana. Wajar banget. Tapi yang paling penting, kita bisa mulai mengubahnya. Dari sekarang, dari tempat kita berdiri hari ini, dengan apa yang kita punya saat ini. Sekarang aku mau ngomong sesuatu yang mungkin jarang kamu dengar dari konten finansial lainnya. Aku tahu, membicarakan uang itu nggak mudah. Uang sering jadi sumber rasa malu, sumber konflik dalam keluarga, sumber perasaan nggak cukup yang susah dijelaskan ke orang lain. Banyak orang yang diam-diam sedang berjuang, tagihan yang menumpuk, hutang yang belum lunas, penghasilan yang nggak pernah terasa cukup, impian yang terus ditunda, tapi nggak ada tempat yang terasa aman untuk bercerita. Makanya aku mau bilang langsung ke kamu, di kolom komentar video ini, kamu aman untuk bercerita. Setiap orang punya perjuangan finansialnya masing-masing. Nggak ada yang perlu malu dengan di mana kamu berada sekarang. Yang penting adalah kamu masih mau belajar, masih mau bergerak, dan masih mau tumbuh. Itu sudah lebih dari cukup. Jadi aku mau tanya, dan aku harap kamu mau jawab di komentar. Apa satu kebiasaan finansial yang kamu sadar perlu kamu ubah, tapi selama ini belum juga kamu lakukan? Atau kalau kamu mau lebih jujur, apa satu pelajaran tentang uang yang kamu pelajari dengan cara yang keras? Pengalaman yang mungkin menyakitkan, tapi justru mengubah cara kamu melihat uang selamanya. Nggak perlu cerita panjang, satu kalimat pun sudah cukup. Karena siapa tahu, ceritamu bisa jadi pengingat atau bahkan menjadi cahaya kecil buat orang lain yang sedang baca komentar dan diam-diam merasa sendirian dengan masalah keuangannya. Kita belajar di sini, kita tumbuh di sini, bareng-bareng. Uang bukan segalanya, tapi cara kita berpikir tentang uang itu menentukan segalanya. Apakah uang adalah sesuatu yang kamu kejar terus tanpa pernah terasa cukup? Atau uang adalah alat yang kamu kendalikan untuk membangun hidup yang benar-benar kamu inginkan? Orang Cina, dengan segala kompleksitas budaya dan sejarahnya, mengajarkan satu hal yang sebenarnya sangat sederhana. Pikir panjang, hidup sederhana, bangun pelan-pelan, dan jaga orang-orang yang kamu cintai dalam setiap prosesnya. Itu bukan rumus ajaib, bukan jalan pintas, bukan trik rahasia yang tersembunyi di balik seminar berbayar. Tapi itu adalah pola pikir yang sudah terbukti, lintas generasi, lintas negara, lintas zaman. Dan mungkin mulai dari hari ini, kita bisa mulai meminjam sedikit pola pikir itu. Bukan karena kita harus jadi orang lain, tapi karena kita berhak punya hubungan yang lebih sehat dengan uang dan dengan diri kita sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau video ini memberikanmu sesuatu untuk dipikirkan hari ini, share ke satu orang yang mungkin butuh mendengar ini. Sampai jumpa di video berikutnya.